Oke, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, kita akan memulai perkuliahan hari ini karena hari ini materinya cukup padat juga ya. Jadi tanpa menunggu lagi teman-teman yang masih joining, kita akan mulai. Baik, kita akan lihat dulu ya yang di ULS ya, mata kuliahnya. Nanti kalau Anda akan bertanya ataupun memberikan feedback langsung ya, langsung nggak usah menunggu Bu Yeni ya. Nah ini perjalanan 4 minggu yang telah kita lalui ya, mulai dari Bu Indri menjelaskan tentang pengantar teknik industri, lalu kemudian selama 3 minggu terakhir Pak Markus menjelaskan terkait dengan pola berpikir system thinking dan integrated system. Kemudian prinsip-prinsip yang diterapkan di dalam engineer, di mana kita adalah salah satu ilmu atau kelompok dari teknik disebut sebagai teknik industri. Ya, kemudian membahas terkait dengan integrated system, khususnya untuk yang bagian desain yang dikaitkan dengan ergonomic work design atau product design. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kinerja sistem itu sendiri, ya, di mana itu sesuai dengan kepakaran kami di Lab Quality and Performance Management, ya. Jadi di teknik industri itu ada 3 laboratorium, ya. Laboratorium di sini itu tidak seperti yang Anda bayangkan waktu di SMA, laboratoriumnya fisik ya. Jadi ini memang kita punya laboratorium fisik ya, tapi kita juga punya laboratorium di mana definisinya adalah tempat berkumpulnya dosen-dosen dengan minat-minat yang sama ya, dikelompokkan. Nah, ada 3 laboratorium di teknik industri ya. Yang pertama adalah sistem engineering, yaitu adalah laboratoriumnya dengan kepala labnya dulu Bu Indri, sekarang sudah ganti Pak Stefanus ya, di mana laboratoriumnya itu kita memiliki teaching industry ya, teaching industry itu fisiknya ya. Yang kalau misalkan Anda nanti ya mudah-mudahan ya sebentar lagi ada kuliah luring ya, kuliah luring yang akan kita jelaskan setelah UAS ya. Nanti ada beberapa pertemuan, ada kesempatan untuk rekan-rekan untuk kembali ke kampus ya, atau melihat kampus untuk pertama kalinya. Karena angkatan 2021 mungkin belum pernah ke sini ya, ke Ubaya ya. Nah, itu ada di teaching industry-nya ada di dekat parkiran mobil mahasiswa Ubaya. Kemudian lab yang satunya adalah lab engineering management ya. Engineering management itu adalah laboratoriumnya dulu Pak Markus pernah jadi kalab ya, sekarang Pak Markus sudah jadi dekan Fakultas Industri Kreatif. Kemudian sekarang kepala laboratoriumnya adalah Bu Esti ya, barusan pulang kuliah dari Australia. Nah, yang terakhir laboratorium Quality and Performance Management ya. Itu kepala laboratoriumnya adalah sebelumnya dosennya sudah berangkat studi lanjut ya. Sekarang dihandle oleh Bu Yeni yang barusan selesai studi juga ya di tahun lalu ya, dari UI ya, S3-nya seperti itu. Nah, salah satu bidang ilmu di dalam Quality and Performance Management adalah kita akan membahas hari ini ya terkait dengan kinerja sistem, terutama kita kaitkan dengan apa yang kita sebut sebagai productivity and quality ya, productivity and quality. Ya, baik, silakan Anda download dulu ya kinerja sistem. Nanti sharing alumninya Bu ini akan kembali lagi di sela-sela pertemuannya supaya lebih banyak partisipan yang join ya, lebih banyak partisipan yang join karena atau Anda bisa lihat di situ juga ya sharing alumninya yang akan diadakan besok ya, besok, dan itu sifatnya wajib untuk mahasiswa PTI ya. Kenapa sih Bu diwajibkan? Anda tidak akan pernah menyesal ya, karena dulu Bu Yeni juga pernah S1 ya, mahasiswa S1 dan di Universitas Surabaya ya, S1-nya Bu Yeni di Ubaya, jadi Bu Yeni adalah alma mater Ubaya. Nah, di situ tuh kita bisa mendengar alumni bercerita ya, dan itu
inspirasi banget gitu ya, inspirasi sekali gitu. Jadi tidak nyesal deh nanti besok kalian meluangkan waktu ya untuk itu, dan itu sifatnya wajib ya. Nah kalau wajib itu berarti ada proses assignment yang akan dinilai, ataupun ada proses absensi ya, ada proses absensi atau ya nanti Anda baca instruksi yang di sana, nanti Bu Yeni akan mengulang lagi ya, seperti itu. Oke, nah sekarang Bu Yeni akan shifting ke materinya ya, materi yang terkait dengan hari ini. Mohon feedback-nya. Apakah slide-nya sudah kelihatan? Kelihatan Bu Yeni. Oh, sudah kelihatan. Baik, sudah kelihatan ya. Oke, nah kalau ada pertanyaan langsung ya guys, ya saya akan lanjut curcol aja, ya lanjut men-sharing terkait dengan kinerja sistem. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah beberapa poin besar yang nantinya akan menjadi pokok pembahasan pengantar teknik industri ya, pengantar teknik industri. Jadi kalau teknik industrinya yang merah ini, maka untuk membangun teknik industri ini banyak hal gitu. Nah, sekarang kita adalah di teknik dasar sistem dan kinerja sistem ini. We are in here now, ya, we are here now. Kita akan membahas terkait dengan kinerja sistem, ya. But before that, we will remind you of do some refreshment ya terkait dengan beberapa materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah Bu ini masih ingat, ini adalah slide-nya dari Pak Markus ya pada pertemuan minggu kedua atau ketiga, berkata bahwa siapakah teknik industri gitu ya. Jika Anda masih ragu ya siapa saya gitu kan, Anda inilah yang membedakan ya, ini yang membedakan atribut-atribut penting atau yang atribut-atribut pembeda antara teknik industri dengan teknik-teknik yang lainnya. Ya, pertama memang kita selalu melihat sesuatu seperti sistem ya, seperti sistem. Itu wajar ya gitu ya, karena Bu ini sebagai dosen saja mulai dari S1 sampai S3 itu kebiasaan teknik industri, jadi kita kebiasaan sistem ya. Jadi ketika membantu suami mengelola bisnis, kemudian Bu ini punya penginapan 2 gitu kan, kemudian ketika kita memberikan konsultan kepada perusahaan-perusahaan melalui berbagai proyek ya, kita terbiasa untuk melihat sistem, sehingga kita mudah untuk mendeteksi kelemahan ya, dan kita mudah untuk membuat supaya sistem berjalan dengan baik ya. Jadi sistem worldview. Lalu yang tidak kalah pentingnya ketika kita membahas sistem itu adalah kita berbicara tentang efisiensi dan efektivitas yang nanti kaitannya dengan productivity. Ya, yang terakhirnya adalah quality. So this is the main issues ya that we are going to discuss today ya. Yang pasti terakhir itu ada kerja kelompok guys gitu ya, jadi dengarkan baik-baik gitu. Oke, baik. Nah sebelumnya kita akan mereview dulu ya, Nah ini adalah kita teknik industri itu termasuk bagian besar dari teknik sipil ya, kemudian teknik mesin, teknik mekanik gitu, kemudian ada teknik elektro, teknik kimia. Nah ini yang beberapa yang disebutkan yang ada di Ubaya ya kecuali teknik sipil gitu. Nah, slide ini mau menekankan bahwa walaupun kita sama-sama teknik, tapi kita memandang penyelesaian itu dari aspek yang berbeda ya. Jadi kalau seperti mungkin Anda pernah dengar cerita gajah dipegang oleh orang yang buta gitu, orang yang buta. Nah, orang yang buta kalau pegang ekornya dia ngomong gajah itu seperti sapu lidi ya. Kalau orang yang buta itu pegang telinganya dia bilang gajah itu selebar daun pelepah pisang gitu dan seterusnya. Nah, ini hampir sama ya, suatu permasalahan teknik bisa diselesaikan dari berbagai aspek, tapi teknik industri itu starting point-nya adalah bagaimana kita bisa memperbaiki ya sistem kerja agar lebih produktif ya, Nah, kemudian ini semacam mengingatkan kembali apa itu sistem ya. Jadi kalau kita ngomong sistem itu macam-macam ya. Tadi kan sudah bilang sistem
overview, kita selalu memandang segala sesuatu itu sistem, gitu ya, sistem. Nah, sistem itu gampangnya digambarkan sebagai ini ya, ada input, ada sistem, ada output ya, ada input, ada sistem, ada output ya, itu cara berpikirnya. Jadi kita selalu melihat sesuatu itu system thinking ya, jadi ada inputnya apa, sistemnya kayak apa, kemudian outputnya apa. Nah, yang mau kita perbaiki itu yang di sistemnya ini ya. Ya tentu manajemen input dan outputnya pasti terkait lah seperti itu ya. Kemudian ini namanya open loop ya. Open loop itu artinya terbuka, dia terbuka. Lalu kemudian ada lagi yang sistem yang kita sebut sebagai closed loop ya, closed loop, tertutup ya. Jadi ketambahannya adalah input dan sistem serta output itu tidak berjalan begitu saja, tapi ada mekanisme feedback yang diberikan, sehingga mekanisme feedback inilah yang bisa kita pakai untuk mengetahui apakah sistem kita sudah running well ya, sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, sistem atau umpan balik atau feedback itulah yang terkait dengan konsep hari ini, Dengan kita memiliki sistem feedback, dengan kita memiliki mekanisme feedback terhadap sistem, maka kita bisa mengevaluasi kinerja sistem kita, how well ya our system run seperti itu. Kemudian apakah output kita sudah tercapai atau tidak ya? Apakah manajemen input kita sudah bagus? Apakah sistem kita berjalan atau berfungsi sebagaimana yang kita inginkan dan seterusnya. Ya, guys. Oke. Nah, sebelum Bu Yeni lanjutkan ke productivity ya, ya, mohon semuanya bisa on cam dulu ya. Yang belum sisiran nggak apa-apa, nggak kelihatan ya. Ya, saya lihat ada beberapa wajah di sana ya, Aden ya, dan baik-baik, sehat-sehat ya. Kemudian ada Evania, Livena ya, Mahendra, Ellen, Evelyn, kemudian Putu, hai Putu, Lu Putu Surya, Tiffany, ya oke, Berlian, hai, ya salam kenal ya bagi yang belum kenal ya. Sudah pernah ketemu Bu ini sebelumnya ya, belum ya? Ya, jadi kalau waktu di MOB kemarin kebetulan nggak bisa datang ya, lagi ada project dari project ke industri ya, jadi diwakili oleh YouTube atau video pengenalan dosen gitu ya. Jadi ini salam kenal. Nah, Anda lihat di ini ya guys, di slide gitu bahwa salah satu atribut penting dari kita sebagai calon teknik industri ya, calon sarjana teknik industri adalah kemampuan melihat segala sesuatu itu dari sistem worldview ya, cara pandang sistem. Kemudian kita bilang bahwa sistem itu ada open and closed loop ya, open and closed loop ya. Nah, yang tidak nyalain video itu yang Bu ini mau tanya ya. Silakan nyalain video dulu, yang nggak nyalain video Bu ini akan bertanya. Nah, terus kemudian di slide itu ada input, sistem, output sama feedback gitu ya. Nah, yang belum nyalain video kalau di tempat Bu ini adalah Calvio Cedrico. Halo Kak Calvio. Calvio? Ya. Calvio? Ada ya. Nanti teman-teman yang ketemu Calvio tolong diingetin ya, dipanggil sama Bu ini. Saya catat dulu. Calvio, jangan lupa unmute ya kalau mau berbicara. Ya, saya akan ke tempat lain lagi yang belum nyalain video ya. Belum nyalain video. 2001 saja ya yang teman-teman ini Sharon Marcella. Halo Sharon. Oke. Nggak ada. Yusuf Ardianto.
Ya, Bu. Oh, oke. Nggak apa-apa, Yusuf. Bu ini, Bu Yusuf ini kayaknya Bu ini kenal ya. Coba videonya nggak bisa nyala ya, Yusuf? Ya, Bu, sebentar, Bu. Ya, silakan dirapiin lampunya, Bu ini nggak sudah rapi. Oke. Baik, sekarang Carvio nggak ada ya? Lavi Ferdian. Lihat kan, teman-teman, kalau nggak nyalain video, dipanggil nggak nyaut. Rafri nggak ada? Gregorius? Bu. Ya, oke. Memang nggak bisa nyalain video ya? Sebentar. Christopher Yusaga? Oke. Oke, Bu Yeni ada 2 orang ya, sama Christopher. Christopher tadi sudah ya? Christopher? Ya, Bu, hadir. Oke, nah sekarang silakan lihat di slide ya. Ada 2 orang ya, Yusuf sama Christopher Yusaga, bisa memberikan contoh kepada Bu Yeni sistem apa ya? Salah satu contoh sistem ya. Dan input, output serta feedbacknya seperti apa untuk Yusuf dan Christopher Yusaga? Silakan. Siapa dulu? Yusuf dulu, Yusuf. Ayo, Yusuf. Contoh sistem saja. Kalau suruh mikir, nggak usah googling. Apa namanya? Mikir aja dari otak ya. Kepintaran kita tidak di Google gitu ya. Yusuf sudah punya banyak pengalaman ya. Setelah melewati beberapa semester. Sebutkan, berikan contoh ya sistem ya. Bisa macam-macam sistem yang mulai dari kecil, misalkan sistem di workstation sampai sistem yang paling besar di perusahaan ataupun di supply chain gitu. Nah, coba berikan satu contoh sistem ya. Nanti contohnya akan dilanjutkan oleh Christopher Yusaga ya. Christopher, you heard me? You bisa mendengarkan Bu Yeni? Bu. Ya. Mari Yusuf. Ya, sistem antrian bisa lebih spesifik antriannya di mana, inputnya apa, outputnya apa, feedbacknya seperti apa? Sistem antrian di supermarket. Jadi inputnya itu orang-orang yang antri, terus sistemnya itu kasirnya sendiri, outputnya orang yang sudah selesai dilayani. Bagus. Terus feedbacknya? Feedbacknya mungkin dari pengunjung, kayak kepuasan pengunjungnya, mungkin kecepatan antriannya begitu, Bu. Ya, betul, exactly. Ya, jadi sistem, tunggu ya Feb ya. Terima kasih atas proaktifnya ya rekan-rekan. Jadi kita mendengar Kakak Febi memberikan masukan terkait dengan sistem antrian. Jadi jangan berpikir bahwa sistem itu selalu besar ya. Sistem pemerintahan Indonesia, sistem perusahaan yang begitu besar. Sistem antrian juga kita bisa katakan itu sistem ya. Ada input orang yang mengantri, kemudian proses kasirnya ya, kemudian outputnya adalah orang yang pergi. Nah, feedbacknya bisa berupa survei ya, survei dari pelanggannya ataupun mandornya ya. Jadi mandornya lihat, wah panjang antriannya sudah melebihi 5 gitu, maka perlu dibuat lini baru lagi ya. Nah, sistem antrian yang dimaksud juga Kak Febi itu sistem antrian di supermarket. Maka Anda bisa mereplikasi juga sistem antrian di berbagai tempat. Sistem antrian di tol ya, sistem antrian di waktu Anda mengurus atau vaksinasi COVID gitu kan ya, termasuk juga sistem antrian di berbagai hal gitu ya. Jadi bisa ya Anda mikir seperti itu ya. Yusuf sama Christopher mau memberikan respon? Terima kasih ya Febi. Yusuf? Christopher?
Belum di mute. Oh, oke, baik. Oke. Saya akan meremove ya, saya akan melanjutkan. Christopher, ada yang mau disampaikan? Enggak, Bu. Oh, enggak ya. Oke, baik. Jadi Anda berdua barusan saja kehilangan kesempatan untuk mendapatkan poin ya. Ya, poinnya akan Bu ini berikan kepada Feby ya, dan teman-teman lain yang proaktif ya. Baik, kita lanjutkan ya guys. Nah, setelah kita mengetahui bahwa sekarang kita fokusnya adalah closed loop dengan adanya mekanisme umpan balik ya, maka kinerja umpan balik itu sangat berkaitan dengan produktivitas ya, produktivitas. Dengan umpan balik inilah kinerja dari proses ataupun sistem bisa kita evaluasi ya. Jadi tadi sistemnya ini kita ganti menjadi proses ya. Tadi karena di dalam sistem itu terdiri dari interaksi beberapa proses ya. Misalkan sistem pencernaan ya terdiri dari proses kunyah di mulut, kemudian turun ke lambung ya, kemudian masuk ke usus, kemudian pembuangan terus ulang lagi gitu. Nah, itu terdiri dari beberapa proses ya, terdiri dari beberapa proses. Nah, kemudian sistem itu kita ganti dengan proses yang lebih kecil seperti sistem antrian diganti menjadi proses kasir melayani karena sistem secara keseluruhannya adalah supermarket itu sendiri. Ya, nah apa itu mekanisme feedback yang akan kita bahas terkait dengan produktivitas sehingga kita akan bertanya dulu teori yang terkait dengan productivity ya, teori yang terkait dengan productivity. Apa itu productivity ya? Mungkin di sini Anda pernah dengar ya, Anda pernah dengar beberapa statement ya, beberapa statement. Oh, mesin ini yang paling produktif ya di antara semua mesin yang ada ya. Jadi Anda bayangkan mesin ini kita punya misalkan contoh supermarket itu jasa ya, Bu. Ini shifting ke manufaktur, misalkan sistem manufaktur roti gitu ya, roti. Jadi kita punya dua mesin ya, mesin lini A ya, mesin rangkaian mesin A dan B, lini A dan B ya. Lini A menghasilkan 1.000 roti per hari. Lini B menghasilkan 1.500 roti per hari gitu ya. Nah, kemudian kita ngomong oh mesin B lebih produktif ya atau lini B lebih produktif ya dibandingkan mesin A ya. Itu bisa ya orang berstatement seperti itu ya. Lalu kemudian ada juga orang yang berstatement bahwa oh hari ini produksi kita paling banyak ya, paling banyak. Nah, apakah statement ini tingkat produksi itu sama dengan tingkat produktivitas ya? Tingkat produksi itu apakah sama dengan tingkat produktivitas? Ini ambil pad dulu ya. Jadi kalau tadi ada lini produksi A 1.500 roti per hari ya, per hari. Kemudian lini produksi B ya, lini produksi B itu 1.500 roti per hari ya. Guys, oke. Nah, menurut Anda apakah pertanyaannya apakah produksi A apakah kita bisa mengatakan bahwa produktivitas B lebih tinggi daripada A ya? Apakah kita bisa mengatakan produktivitas B lebih tinggi daripada A? Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah produktivitas ya, produktivitas itu sama dengan jumlah produksi ya, seperti itu. Baik, dipikir-pikir dulu ya guys. Saya akan bertanya lagi kepada mereka yang kameranya masih off ya, kameranya masih off ya.
Baik, Bu Yeni akan bertanya kepada oke. Calvio Cedric sudah on ya? Ya, oke. Calvio Cedric, Anda mendengarkan ya penjelasan Bu Yeni tadi ya terkait dengan pabrik roti punya 2 lini ya, lini A sama lini B, kemudian lini B-nya produksinya 1.500, lini A produksi 1.000 ya per hari gitu. Nah, menurut Anda mana yang lebih produktif ya? Dan apakah produktivitas itu bisa disamakan dengan jumlah produksi? Oke, Calvio Cedric, silakan. Tadi ya, terima kasih. Kalau menurut saya itu tingkat produktivitas itu sebanding sama jumlah produktivitasnya, Bu. Jadi semakin tinggi produksinya ya semakin tinggi produktivitasnya, Bu. Tapi ya itu tergantung sama inputnya juga, Bu. Inputnya juga harus dikit kan. Tergantung juga sama inputnya ya. Oke. Iya, Bu. Baik. Jadi kalau misalkan 1.000, ini 1.000 ya, maaf ya ini 1.000. Oke, sekarang Calvio, jadi lini A sama lini B mana yang lebih produktif? Kalau berdasarkan itu ya, Bu, menurut saya sih lini B lebih produktif ya, Bu. Oke, ya. Jadi tadi Calvio, terima kasih ya Calvio. Jadi menurut Calvio, lini B ini yang lebih produktif ya. Di mana menurut Calvio bahwa produktif atau produktivitas itu seiring dengan jumlah produksi ya. Tapi ada tapinya ya. Calvio juga menyebutkan bahwa Bu, tolong juga dilihat inputnya ya, tolong juga dilihat inputnya. Oke. Nah, sekarang Bu ini kasih tambahan ya, kasih tambahan inputnya. Kalau misalkan kemudian kita peroleh informasi ya, lini A itu dikerjakan oleh 2 orang di dalam mesin tersebut ya, mesinnya sama ya. Sak lini itu 2 orang, satu lini itu ada 2 orang, ya ekstrim ya. Ini dikerjakan oleh 10 orang. Sekarang, apakah Calvio tetap merasa bahwa lini B lebih produktif? Enggak, Bu. Soalnya kan 1.000. Kalau misalnya lini A 1.000 bagi 2 kan 500. Ini yang lini B 1.500 bagi 10 kan 150 ya, Bu. Jadi lebih produktif lini A. Oke, baik. Jadi ketika kita menambahkan informasi ya, ketika kita menambahkan informasi bahwa ada tenaga kerja 2 orang, ini ada tenaga kerja 10 orang, ternyata Calvio berubah sesuai dengan jawabannya tadi bahwa Bu tolong dikasih dulu inputnya ya, karena bagi saya memang ketika melihat produktivitas itu jumlah output Bu, tapi kita juga harus menggali jumlah inputnya. Jawaban pertama adalah lini B yang lebih produktif ya, tapi ketika diinformasikan bahwa ini ada tenaga kerja 2 orang, setelah dihitung-hitung sama Calvio ini 500 unit per orang, kalau yang ini 150 unit per orang. Jatuhnya ternyata lini B itu lebih kecil ya Bu, per orangnya cuma bisa menghasilkan 150, sedangkan lini A bisa menghasilkan 500 unit per orang ya. Bagi saya Bu, sekarang produktivitas yang tinggi itu adalah di lini A ya, di lini A. Nah, begitu guys, pertanyaan yang hari ini yang pertanyaan yang tadi akan mengantar kita pada cara berpikir atau konsep berpikir dari produktivitas, bahwa produktivitas itu jawabannya adalah tidak sama dengan produksi ya. Jadi ini tidak sama dengan produksi ya. Sehingga produktivitas itu adalah output ya, output per input. Seperti yang disampaikan oleh Calvio tadi, ini adalah produktivitas dari lini A dan B, kemudian jawabannya adalah lini A yang menjadi lebih produktif ya. Oke, terima kasih ya Calvio atas feedback-nya. Sama-sama, Bu. Ya, Pasti, Bu. ya, oke baik. Bu ini lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat konsepnya ya, productivity itu is relationship output per input ya. Kemudian outputnya bisa berupa apa saja ya, digambarkan sebagai
pohon ya, pohon bahwa inputnya itu bisa berupa macam-macam ya. Tadi contohnya yang dari Calvio itu adalah inputnya adalah a number of employee, a number of people that employed in the production floor ya. Kemudian conversion prosesnya adalah proses pengolahan roti itu sendiri ya. Outputnya di sini itu dipilih adalah berupa ini nggak kelihatan karena ada panelnya. Outputnya adalah quantity ya seperti itu. Ada panel mute, stop video dan seterusnya. Jadi Bu ini nggak bisa lihat yang di atas ya. Oke, jadi itu ya guys ya cara berpikir produktivitas bahwa output per input ya. Jadi jangan mengasosiasikan lagi ini ya. Nah sekarang kita lihat ada dua bank ya, bank A bisa memproduksi 1000 cek ya dengan menggunakan 20 hours of labor ya, 20 jam tenaga kerja. Bu, kok bisa 20 jam tenaga kerja? Oh, kok bisa gitu ya? Ya. Jadi kalau misalkan Bu ini punya tenaga kerja di bank ya, contohnya di bank ini 4 orang ya, 4 orang namanya 4 TK tenaga kerja, kemudian per orangnya kerja 5 jam ya, maka kita bisa sebutkan bahwa satu hari kita punya 20 jam tenaga kerja gitu ya guys ya. Kok bisa Bu kerja 5 jam? Ya bisa. Bu ini dulu waktu S2 di UK temporary worker itu boleh kerja maksimum 5 jam per hari ya. Jadi Bu ini kerja di supermarket ya, di supermarket ya, kayak kalau Anda pernah dengar di UK itu Servigis ya, itu seperti Sogo ya, Sogonya di sini gitu ya. Jadi yang agak high end karena waktu itu memang Bu ini mau mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Jadi saya pilihnya supermarket yang agak branded gitu. Bisa sih kita milih sebagai temporary worker itu sebagai cuci piring ya di restoran gitu. Saya nggak mau seperti itu ya. Ya. Oke. Nah, ini namanya 20 hours of labor ya. Jadi ada 4 tenaga kerja. Bayangkan Anda sekarang itu ada satu bank ya. Dia memproduksi 1000 formulir cek ya, bisa formulir asuransi, bisa slip pembayaran dan seterusnya. Kemudian another bank ya, bank yang lain katakan bank B, dia produksi 1200 cek ya, tapi dia menggunakan 20 hours. Nah, sekarang Bu Yeni kepingin kalian menghitung ya produktivitas A dan B dan berapa nilai produktivitasnya. Mana yang lebih tinggi ya, seperti itu ya. Silakan guys ya, silakan dihitung dulu, coret-coret dulu dengan menggunakan yang kita sebut sebagai produktivitas sama dengan output per input ya. Oke, Stephen Jonathan, thank you so much ya, you already raise your hand gitu ya. Sebentar ya, Bu ya. Bu ini Bu. Mau jawab ya? Ya. Oh, mau jawab ya? Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Bu ini pindah dulu ke Excel ya, Excel. Silakan Jonathan. Tadi kan rumusnya produktivitas kan output per input ya Bu. Oke, ya. Outputnya itu kan ada yang bank A itu sekitar 1000 itu dengan 20 jam kerja. Betul. 1000 dibagi 20 kan 50. Terus yang bank B itu 1200 dibagi 24 juga 50. Oke. Nah, itu jadinya produktivitasnya itu sama aja, Bu. Oke, baik. Terima 50, kasih 50. ya. Ya, oke. Very good, Jonathan ya. Bu Yeni nggak remove pin dulu ya. Bu Yeni akan ke Excel dulu ya. Sekarang seperti ini ya. Bu, mohon feedback-nya. Permisi Bu, mau tanya Bu. Ya, boleh. Itu kan 20 jam 4 orang ya Bu. Nah, itu 4 orangnya itu kan bekerja contoh ya, kita belum tahu informasinya berapa orang, tapi Bu Yeni kasih contoh 20 jam itu ibaratnya ada 4 orang yang kerja 5 jam per hari. Ya. Oh iya Bu, itu kan orangnya kan bekerjanya kan bareng-bareng Bu. Ya. Kok jadinya 20 jam Bu? Padahal bekerjanya bersama-sama. Oh iya,
Jadi kita punya total 20 jam ya, total 20 jam karena mereka bekerja bersama-sama bisa diakumulasi sehingga kita punya 20 jam tenaga kerja atau kita punya 20 jam resources ya, resources yang akan membantu kita menyelesaikan ceknya gitu. Ya, kok bukan 5 jam saja? Enggak, karena kita punya 4 orang masing-masing 5 jam berarti resources kita input kita itu adalah 5 jam kali 4 orang. Jadi kita punya 20 jam kerja ya. Agak susah dinalar adalah Bu kalau setiap orang kerja 10 jam, kita punya 4 orang. Berarti hari itu kita punya 40 jam. Padahal satu hari itu 24 jam. Bukan begitu cara berpikirnya ya. Jadi berpikirnya adalah kita kalau punya 4 orang kerja 10 jam, kita punya resources 40 jam untuk mengelola pekerjaan tersebut ya. Walaupun mereka bekerja secara paralel ya. Very critical and good questions ya, Stephen. Oke, baik. Sekarang Bu Yeni akan coba ke Bank A, kemudian Bank B ya. Guys, mungkin beberapa Anda koneksinya kurang bagus ya. Jadi silakan di stop video dulu. Mungkin Anda lebih nyaman ya sambil minum-minum, makan-makan itu boleh. Stop video dulu. Nanti waktu sesi pertanyaan Bu Yeni akan tanya lagi kepada Anda ya, kepada Anda. Oke, sekarang kita akan membahas produktivitas. Itu adalah output per input ya. Outputnya adalah jumlah cek yang bisa ditangani, inputnya adalah jam tenaga kerja ya. Lalu sama si Stephen itu sudah dibahas ya, dibahas bahwa Bank A itu 1000 ya guys. Kemudian tenaga kerjanya adalah 20 ya, 20. Sedangkan Bank B itu 1400 ya. Kalau nggak salah tadi datanya. Kemudian ini 24 ya. Clear ya, guys. Nah, itu 200. Salah ya? Iya, 1200. 1200. Oke, terima kasih. Ya, sengaja kok Bu ini. Ya, oke. Nah, ketika produktivitasnya, nanti Anda akan membiasakan ya guys, penggunaan Excel ya. Powerful banget gitu. Nanti sampai ke semester-semester atas, Anda akan tahu bahwa Excel itu bukan hanya formula yang Bu ini pakai sekian aja. Dia bisa digunakan untuk statistik, dia bisa digunakan untuk goal seek, macam-macam ya. Very powerful ya. Nah, Bu ini menghitung produktivitas itu seperti ini guys. Ya. Easy rack, easy ya, bahasa Surabayanya easy guys, easy rack ya, gampang gitu ya, seperti itu. Oke, saya akan mencoba lagi ya ke konsep yang berikutnya ya, konsep yang berikutnya. Excelnya saya tinggalkan dulu di sebelah ya, nanti kita akan lihat lagi. Nah, berkaitan dengan jadi kita sudah tahu semua ya bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa Bank B lebih tinggi produktivitasnya hanya dari segi output karena dia memproduksi 1200 ya. Nah, itu Anda sudah paham bahwa production is not equal to productivity ya. Productivity is the ratio of output to input ya. Sedangkan production is only refers to the output ya. Jadi kalau produksi yang tinggi itu memang Bank B. Tapi kalau productivity, kalau melihat output per input itu Bank A sama Bank B sama aja. Jadi speed mereka itu sama, rate of productivity-nya sama. Oke. Baik. Nah, kemudian nanti kita akan memiliki istilah apa ya? Production incremental ya, kenaikan produksi. Nanti kita akan hitung. Tentunya kenapa kita menghitung productivity ya guys? Ini tadi adalah sistem thinking yang di depan ya, sistem thinking yang di depan bahwa ketika ada input sistem antrian pelanggan, outputnya adalah selesainya mereka, prosesnya adalah kasir gitu ya, atau itu dari segi industri jasa ya. Sedangkan industri manufakturnya tadi inputnya misalkan berbagai macam telur, bahan roti, kemudian prosesnya adalah mesin produksi yang kontinu ya, kemudian outputnya adalah produk roti itu sendiri. Nah, Anda akan mengenal istilah bahwa productivity itu dibangun oleh dua hal ini, efektivitas dan efisiensi ya. Nah, efektivitas itu doing the right things, efisiensi itu doing the things right ya. Kalau efektif itu kita mengerjakan sesuatu yang benar ya. Kalau efisiensi
kita mengerjakan sesuatu dengan benar, ya, dengan benar. Ya, nah itu kalau dikaitkan dengan productivity, ya, kalau dikaitkan dengan productivity, maka efisiensi itu berbicara tentang manajemen inputnya, sedangkan efektivitas itu berbicara tentang manajemen outputnya, sedangkan productivity itu adalah dua-duanya. Ketika efektivitas dan efisien itu berhasil dilakukan, maka kita memperbaikinya dari segi produktivitas, baik efisiensi maupun efektivitas. Doing the things right and doing the right things, ya. Bu, bedanya apa sih, Bu? Kok bingung gitu? Ya, kalau bingung, contohnya seperti ini, guys. Kalau Anda membersihkan kamar, ya, ini kan sering di rumah gitu ya. Setelah mudah-mudahan Anda sering keluar ya, berjemur gitu ya untuk kesehatan, seperti 15 menit sekali gitu ya. Nah, Anda membersihkan kamar tuh ya, membersihkan kamar. Kalau membersihkan kamar itu Anda bisa menggunakan alat apa saja? Silakan dijawab ya. Nah, jangan Tangan, Bu. Oh, bisa pakai tangan. Itu siapa ya? Aden, Bu. Ada, ya, ya betul. Semua alat yang kita pakai itu harus pakai tangan, ya, pakai tangan. Nah, alat apa yang bisa dipakai tangan ya? Alat apa yang bisa pakai tangan? Sapu. Ada lagi? Vacuum cleaner. Vacuum cleaner, ya. Lagi? Kemoceng, right, betul. Ya, wes 3 itu aja, ya. Jadi ada kemoceng, ya. Kemoceng tahu ya semua ya, guys. Ya, kemoceng yang dari bulu ayam itu loh. Kemudian ada yang pakai sapu, ada yang pakai vacuum cleaner. Ya, ada juga yang pakai misalkan sapu taman. Anda tahu ya sapu taman ya. Sapu taman itu yang sapu lidi yang bentuknya kayak garpu gitu. Itu untuk sapu daun-daun. Nah, itu kita sebut sebagai alat ya, alat. Nah, kalau effectiveness itu berbicara tentang doing the right things ya. You use the right equipment ya, menggunakan alat yang betul untuk mengerjakan sesuatu ya. Kalau Anda pakai sapu taman yang harusnya dipakai sapu daun ya nggak betul, nggak bersih gitu ya. Atau kalau Anda punya nggak disapu pakai kemoceng dulu terus langsung pakai kain pel ya, seperti itu. Itu efektivitas berbicara tentang doing the right things ya. Kalau efisien itu doing things in the right way ya, mengerjakan sesuatu dengan cara yang benar. Misalkan tadi Fajrul ya, Favrul ya, Favrul Fala ya. Iya. Panggilannya apa, guys? Farul, Bu. Oh, Farul ya. Ya. Misalkan Farul sama Aden gitu ya, sama-sama membersihkan pakai tangan yang memegang sapu ya, memegang sapu. Ya, dengan luas kamar yang sama, ya. Dan kamarmu luasnya berapa? 3x3 kayaknya, Bu. Oke. Katakanlah Farul juga 3x3. Nah, Bu ini kasih mereka sapu dengan peralatan yang sama ya. Sapu, kemudian ember, terus kain lap ya. They are using the same equipment, the right equipment. Sudah menggunakan alat yang betul bagi Bu Yeni ya. Bahwa itu adalah sapu, kemudian ada kain pel dan ember. Mereka sama, difasilitasi equipment yang sama. Ruangannya juga sama, 3x3. Misalkan TF11 sama TF12, ruang kelas gitu. Mereka diminta untuk bersihkan. Menurut kalian, apakah Aden dan Fahrul akan membersihkan ruangan dalam waktu yang bersamaan selesainya? Beda, Bu. Beda? Siapa tadi yang jawab beda? Boleh tahu? Gregorius. Hah? Gregorius ya, ya oke. Greg, kenapa beda, Greg? Karena orangnya juga beda, Bu. Jadi cara dia membersihkannya juga beda, terus habis itu waktu yang dibutuhkan juga pasti bakal beda, Bu. Oke, kira-kira Aden itu kalau membersihkan itu dia kan student employee, dapat beasiswa dari Ubaya gitu kan. Kemudian sering dicat sama Bu Indri, dan kamu tolong ya nanti habis ini buat PowerPoint ini, buat flyer ini, besok lagi ada steering alumni. Aden balas tuh, balas gitu. Sedangkan Farul itu tenang dia ya, di rumah itu dia lagi sendiri gitu kan, dia lagi fokus gitu kan, sehingga si Farulnya itu bersih
bersihnya itu dari ujung dia sapu gitu kan, terus langsung ngepel 15 menit selesai. Sedangkan Aden dia baru sapu sebentar, balas Bu Indri, terus sapu sebentar lagi dipanggil Bu Yeni, WhatsApp balas, sapu sebentar lagi dia harus buka PowerPoint untuk lihat data gitu kan. Kemudian dia balik lagi, tadi aku nyapu dari mana ya? Tak ulang lagi gitu. Lama-lama dia selesainya 1 jam ya. So itu yang kita katakan doing things in the right way ya. Jadi Farul itu lebih selesai, lebih cepatnya selesainya lebih cepat karena lebih efisien, sedangkan Aden lebih lama karena tidak efisien, banyak gangguannya ya. Sama seperti Anda ya. Kalau Anda belajar itu gangguannya itu dari gadget. Sebentar-bentar notification IG plung keluar, oh ngecek dulu DM dulu gitu kan, dan seterusnya, sehingga 1 jam kerja itu bisa jadi 15 menit aja yang produktif, 45 menitnya banyak terbuang untuk hal-hal yang tidak produktif. Nah, salah satu mata kuliah yang Bu Yeni ngajar nanti di tingkat atas, ya tingkat 4 ya, semester 7 atau 8 itu dinamakan Lean Enterprise System ya, sistem perusahaan yang ramping ya. Jadi kita membahas tentang itu. Salah satunya seperti itu. Itu ya guys. Nah, itu efisien. Nah, productivity adalah dua-duanya berbicara tentang input dan output. Oke, saya akan kembali ke Excel tadi sambil menunggu teman-teman yang tadi sudah jawab Bu Yeni ya, mulai dari Gregorius, Stephen ya. Kemudian yang sudah jawab Feby, tolong tulis nama kalian di chat room ya. Di chat room, Bu, tadi saya jawab ini. Terkait dengan topik ini ya, yang menjawab saja yang ditulis di chat room ya, yang nggak menjawab nggak usah ya, jadi ini bukan proses absen ya. Baik, Bu Yeni akan kembali lagi ke terima kasih Gregorius ya, dan sama beberapa teman yang tadi sudah kasih feedback ya. Kita akan kembali ke Excel tadi guys ya, seperti ini. Sudah kelihatan Excelnya ya? Balik lagi. Udah Bu. Udah, oke. Sekarang kita berbicara tentang efisiensi ya. Saya katakan Bank A ya, dia melakukan peningkatan ya, atau kita sebut sebagai continuous improvement ya. Itu adalah salah satu filosofinya TI ya. Jadi orang TI itu selalu berbicara tentang continuous improvement. Kita harus lebih better ya. We must better day by day gitu. Even a small or small incremental. Walaupun kecil kita harus melakukan peningkatan. Hari ini saya belajarnya cuma 1 jam. Besok saya belajarnya lebih meningkat. 1 jam 15 menit. Atau saya belajarnya 1 jam tapi yang saya pelajari lebih banyak ya. Jadi peningkatannya itu bisa beberapa ya. Nah, peningkatan yang di sini itu Bu Yeni highlight efficiency ya. Nah, tadi Anda sudah tahu ya, efisiensi itu yang ditingkatkan apanya? Output atau inputnya? Input. Input. Oke. Berarti misalkan ini tetap Bank A ya. Ini misalkan bulan Juli ya, ini bulan Juli. Kemudian kita akan melakukan peningkatan efisiensi di bulan Agustus ya, atau September ya. Ini sebelumnya itu adalah Agustus. Kita sudah tahu. Oke, kita mau turunkan ini 20-nya ya. 20-nya. Tadi kan informasinya guys, Bu Yeni ke Stephen itu ini dikerjakan oleh 4 orang ya, 4 tenaga kerja 5 jam ya. Lalu kemudian Bu Yeni ini jago motivasi itu, misalkan ya. Bu Yeni bilang ke 4 orang itu, gimana ya kalian ini kerja 5 jam gitu. Tak lihat-lihat kok kerjaan kalian itu kurang efisien ya. 5 jam ini bisa enggak ditekan teman-temannya, 4 orang itu kita kumpulkan ya. Misalkan Stephen, Gregorius, kemudian Feby dan Aden, itu 4 orang karyawan Bu ini. Gimana menurut kalian, apa yang bisa kalian tingkatkan? Yang tadinya kerja 5 jam bisa enggak lebih cepat lagi? Bisa Bu gitu. Terus gimana caranya? Iya Bu, kalau kita kerja itu itu Bu, untuk meminta tanda tangan dari Bu Yeni itu kejauhan Bu. Ibu kalau dipanggil itu datangnya agak lama, misalkan seperti itu. Oh, berarti kita menemukan ya bahwa ada proses transportasi dari atasannya ke bawahannya sehingga memakan waktu. Oke, ada lagi. Iya Bu, kalau kita mau ke printer ngeprint cek itu jauh Bu, bisa enggak dideketin gitu. Nah,
transportation problem ya. Kalau transportation problem. Oke, kalau begitu setelah kita menggali pendapat kita ngomong nanti printernya. Jadi ini kerjanya 4 orang itu di sini, printernya di sini ya, ini printernya, kemudian ini Bu Yeni sebagai bosnya, misalkan atasannya di sini. Akhirnya kita re-layout ya, kemudian kita tambahkan satu meja di sini, printernya pindah ke sini. Kemudian atasannya kita ngomong di sini dipasang bel ya, di sini dipasang bel bunyi yang menghubungkan ke atasannya, atau sistemnya kita buat tidak perlu verifikasi atasan. Jadi kita melakukan perampingan sehingga tadinya untuk menyelesaikan 1000 cek dalam 20 tenaga kerja itu bisa 4 orang ini menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu misalkan 4 jam. Ya. Sehingga ini turun nih. Ya, kalau berbicara tentang input itu berarti berbicara tentang pengurangan pemakaian ya, pengurangan pemakaian. Ini jadi 16 ya guys ya. Ya. Nah, productivity-nya langsung hitung otomatis ya. Nah, ini terjadi peningkatan ya. So I would like to share another rumus ya, persentase peningkatan produktivitas. Silakan dihitung guys kalau kalian bisa hitung persentase peningkatan produktivitas. Berapa persentase peningkatannya? 25%. Ya. Berapa ya? 25%. Ya. Dari mana hitungannya? Ya dulu ya. Dari selisihnya. Selisihnya, Bu Yeni tulis dulu ya, 62,5 dikurang 50 selisihnya. Dibagi, kenaikannya sebesar 12,5 dibagi produktivitas awal. Dibagi 50 dikali 100% ya. Kalau dihitung berapa itu guys? Jadi 1/4 kali 100. Oke, jadi naik sebesar 25% ya guys. Jadi ada terjadi peningkatan produktivitas kita sebanyak 25% dari kondisi semula ya. Jadi naik sebanyak 25% ya. Itu cukup bagus ya. Nah, ini yang biasanya diukur oleh manajemen ya. Bu Yeni berhasil memotivasi di Bank A ya, manajernya Bu Yeni ya. 4 tenaga kerja yang tadinya kerja 5 jam, Bu Yeni berhasil menyelesaikan yang sama, itu turun jadi 4 jam, kemudian produktivitasnya naik 25% ya. Ini yang Bu Yeni lapor sebagai kinerja sistem Bank A ya. Bu Yeni lapor ke pusat. Lapor Bapak, September Bu Yeni sebagai manajer dari Bank A atau kacap dari Bank A berhasil melakukan peningkatan produktivitas sebanyak 25% ya. Oke. Paham ya sampai di sini ya? Itu peningkatan dari